Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Benih Siapa di Rahim Istriku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Kamu kapan mau membawa sampel DNA anaknya Rania ke rumah sakit, sis? Tanya ibu ketika kami sedang sarapan pagi bersama. Belum tahu, Bu. Belum ada duit, ketusku. Ibu menyentak napas kasar sambil menatapku. Gara-gara mantan istri kamu, hidup kamu jadi belangsak begini. Kamu dipecat, kita hidup susah. Dan akhirnya ibu harus membiarkan si Vika bekerja sebagai... Dia menggantung kalimat, mungkin tidak berani menyebutkan pekerjaan haram yang dijalani anak kesayangannya. Sudahlah Bu, jangan nyalahin Rania terus, dia juga nggak sepenuhnya salah. Ibu kan yang dulu memaksa aku untuk berpisah dengan dia. Kalau dulu ibu tidak percaya dengan omongan si bidan magang itu, semuanya juga tidak akan menjadi seperti ini. Hidup aku pasti akan bahagia jika kalian semua tidak menjadi provokator dan menyuruhku meninggalkan Rania. Brak. Ibu menggebrak meja begitu keras, hingga menimbulkan suara gaduh juga nasi yang ada di dalam piring menjadi berantakan. Kuat juga tenaga wanita itu, sudah seperti tenaga Hulk. Kamu menyalahkan ibu, Aziz. Mata bulat wanita berusia lebih dari setengah abad tersebut melotot, hingga hampir lepas dari kelopaknya. Ibu pikir sendiri sajalah, menurut ibu itu salah atau benar. Beranjak dari tempat dudukku dan segera pergi meninggalkan meja makan, malas ribut-ribut masih pagi. Berjalan menuju kamar, berniat mengambil kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Dan ketika melintasi kamar Rafika, aku lihat kamar perempuan itu terbuka dan tasnya tergeletak begitu saja di atas kasur. Dengan langkah mengendap masuk ke dalam kamar wanita tersebut, membuka tasnya sambil bergidik ngeri, melihat beberapa bungkus kontrasepsi di dalam tas bermerek tersebut. Awalnya berniat mengambil sejumlah uang yang ada di dompet, akan tetapi lebih memilih mengambil kartu anjungan tunai mandiri miliknya. Sebab aku yakin di dalam benda tipis persegi itu ada banyak sekali uang yang dia simpan. Kebetulan Rafika pernah memintaku mengambil uang di mesin ATM, dan aku masih mengingat nomor PIN-nya, semoga saja belum dia ganti. Sehingga bisa kuambil beberapa juta uang di tabungannya. Setelah apa yang kucari didapat, gegas keluar dari kamar bernuansa merah muda itu, melanjutkan niatku mengambil kunci dan segera pergi ke gerai ATM terdekat. Yes, soraku kegirangan ketika ternyata bisa membobol tabungan Rafika. Segera kutarik sejumlah uang yang aku butuhkan, membawa sampel rambut anak Rania ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA, supaya tahu apakah ada kecocokan antara aku dan malaikat kecil itu. Mas, lihat kartu ATM aku nggak? Tanya Rafika sambil terus mengacak-acak isi dompet serta isinya. Enggak, jawabku tanpa menoleh. Mataku tetap fokus pada acara televisi yang sebenarnya tidak menarik sama sekali. Kemana sih? Duit cash aku udah habis lagi, gerutunya sambil berlalu. Aku sengaja meletakkan kembali kartu ATM Rafika di kolong tempat tidur, supaya dia tidak curiga kalau aku sudah mencuri uangnya. Lagian anak itu kan tidak pernah teliti, tidak pernah mengecek mutasi rekening kecuali ada transferan masuk dari sugar daddy-nya. Tidak lama kemudian dia kembali keluar dari kamar sambil menyeringai. Pasti dia sudah menemukan apa yang sedang dia cari. Dasar ceroboh, awas aja kamu, kalau pelit lagi sama kakak sendiri, aku curi lagi uang kamu buat aku pakai senang-senang. Sudah ketemu? Tanyaku pura-pura. Sudah, anterin aku mas, mau ketemuan sama teman, perintahnya, mulai seperti juragan. Enggak, males, capek. Nanti aku kasih uang buat beli rokok, lumayan loh. Heleh, paling dikasih cepek, ogah, 1 juta. Oke, tapi bayar di muka, menyodorkan tangan sambil beranjak berdiri. Dasar parasit, udah numpang hidup, mau minta tolong diantarin kerja saja harus bayar. Cemoohnya dan aku tidak peduli, telinga ini sudah kebal mendengar cacian dan makian yang selalu terlontar dari mulut tak berakhlaknya. Setelah uang berada di tangan, gegas menyambar kunci mobil, mengantar Rafika ke sebuah hotel kemudian pergi ke pusat perbelanjaan untuk membelikan hadiah untuk anaknya Rania. Aku sengaja ingin membaik-baiki mereka, supaya nanti jika terbukti kalau anak itu adalah darah dagingku, Rania sudah mau memaafkan kesalahanku dan dia mau aku rujuk. Senang rasanya jika membayangkan bisa hidup bersama lagi dengan dia.
Sudah beberapa menit membelah kemacetan kota, gegas mendatangi ruko tempat usaha si laki-laki peot dan menanyakan di mana Rania tinggal sekarang. Aku beralasan ingin menjenguk mantan mertua, karena menurut gosip yang beredar dia baru saja keluar dari rumah sakit setelah mengalami koma beberapa hari. Duh, andai saja lelaki tua itu sekalian dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, pasti lebih sempurna hidupku ini, bisa rujuk dengan mantan istri, menjadi warisan tunggal usaha tour dan travel milik ayah mertua, dan kembali hidup berkecukupan. Tidak harus lagi mengemis uang haram Rafika untuk menyambung hidup serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah mengetahui alamat mantan istri, dengan cukup percaya diri mendatangi kediamannya yang ternyata lumayan cukup jauh dari rumah tinggal terdahulu, berada di jantung kota Bekasi, dan perjalanan menuju ke rumah nenek Rania begitu padat merayap, hampir menghabiskan waktu selama 2 jam. Tapi tak apalah, semua demi Rania. Bukankah jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita juga perlu perjuangan dan berkorban? Putaran keempat roda mobilku berhenti tepat di hadapan rumah minimalis berlantai 2. Dada ini bergemuruh hebat. Hati ini terasa panas bagai ada api yang sedang menyala. Melihat Hamzah sedang berada di rumah Rania bersama kedua orang tuanya. Apa sih maunya mereka? Tidak malu apa? Mendatangi rumah seorang janda yang mantan suaminya masih berharap dia kembali. Memukul setir dengan begitu keras, hingga tanganku terasa nyeri, terlebih lagi hati ini, karena keluarga mantan istri terlihat begitu dekat dengan si Hamzah sialan itu. Sambil mengatur napas yang terengah-engah akibat emosi yang kian meninggi dan sulit terkendali, turun dari mobil berjalan menghampiri kumpulan manusia tidak jelas, serta tidak punya rasa malu itu. Sayang, jika sudah jauh-jauh datang, menghabiskan beberapa ratus ribu untuk membeli bingkisan serta bahan bakar, akan tetapi tidak sampai menemui wanita yang ternyata masih aku cinta. Rugi. Mau ngapain kamu datang ke sini, Aziz? Tanya bunda sembari memasang muka tidak suka. Jumawa, mentang-mentang putrinya sedang didekati keluarga pengusaha, dia bisa bertindak semena-mena terhadap diriku. Awas saja nanti, jika kembali bisa kutaklukkan hati anaknya. Mau ketemu Rania sama anaknya, bun? Jawabku dengan intonasi dibuat selembut mungkin. Rania sedang istirahat, anaknya juga sudah mau tidur siang. Mereka tidak mau menerima tamu seperti kamu, laki-laki mencela-mencela dan lembek. Lebih baik kamu pulang saja sana. Dih, sombong banget. Saya pengen lihat anak saya, bun. Wanita berhijab panjang penjunta itu mengangkat satu ujung bibir, angkuh sekali. Anak kamu? Halo, Aziz Syafi'i bin Bapak Sujat Moko, bin Sulistyawati, Mbak. Dia kan nasabnya sama ibunya. Tante Nafsia ikut menimpali dan secara langsung mengatakan kalau aku ini seorang anak haram. Sialan, menendang meja tempat mereka sedang duduk bersenda gurau, hingga semua makanan dan minuman yang ada di atasnya tumpah mengenai gamis mahal milik Nafsiah. Memangnya enak. Dasar bocah gendeng, amit-amit jangan bayi dulu Rania bisa kepincut sama laki-laki edan seperti kamu. Otaknya juga kayaknya sudah geser di dengkul. Cemooh Ibu Rania sambil menatapku penuh dengan kebencian. Siapa suruh makai menghindar segala? Jadi tahu kan siapa Aziz sebenarnya? Lebih baik lo pergi dari sini jika tidak mau wajah lo babak belur lagi seperti tempo hari. Tiba-tiba Dimas keluar dari sarangnya dan mengancam. Sementara Hamzah dia hanya diam saja menontonku dihina sedemikian rupa oleh keluarga Rania. Mungkin dia merasa puas melihat diriku diperlakukan seperti ini. Sambil mengepalkan tangan di samping tubuh, berjalan menjauh dari orang-orang tidak bermoral itu, dan kembali masuk ke dalam mobil. Bingkisan yang aku bawa pun kembali kuletakkan di jok mobil. Tidak ikhlas memberikannya kepada Rania, kalau keluarganya saja tidak mau menerima kedatanganku di rumah itu. Deru mesin kendaraan membawaku menjauh dari pekarangan rumah nenek Rania. Sambil mengumpat, kunyalakan mobil membelah kemacetan kota hingga akhirnya sampai juga di rumah. Dari mana sih, sis? Ibu yang sudah berkacak pinggang di depan rumah langsung menatap sinis wajahku. Nggak di sana, nggak di sini, semuanya pada sentimen terhadapku. Sebenarnya apa sih salah dan dosaku ini? Sehingga hampir semua orang membenci, padahal aku ini baik, ramah, penuh perhatian dan sopan. Tapi tetap saja dipandang jelek oleh orang-orang di sekitar. Ditanya malah main nyelonong aja kayak anak kucing. Gerundelnya lagi, dan aku tidak peduli. Lebih baik istirahat di dalam kamar sambil mendengarkan alunan musik dari grup band kesayangan. Dering ponsel mampu membangunkanku dari tidur siang. Ada panggilan masuk dari nomor kantor. Gegas ku jawab panggilan tersebut. Siapa tahu ada panggilan kerja dari salah satu perusahaan ternama.
Dan ternyata Sari rumah sakit yang ingin mengabarkan kalau hasil tes sudah keluar dan pihak rumah sakit menyuruhku untuk datang. Semoga saja hasil tesnya positif dan bisa mengambil hak asuh bayi itu, supaya bisa kembali dengan Rania dan bisa hidup enak dengan wanita tersebut. Senyum berkembang lebar di bibir ketika melihat hasil tes yang telah aku lakukan. Alhamdulillah, ternyata Rania memang wanita yang setia. Bayi laki-laki itu anak kandungku, dan itu membuktikan kalau Rania tidak pernah berselingkuh. Terima kasih Rania, karena kamu sudah menjadi wanita yang setia serta mampu menjaga marwah sebagai seorang wanita. Kenapa perasaanku tiba-tiba berubah seperti ini? Rasa bersalah begitu menghakimi hati. Mengingat apa yang sudah aku lakukan kepada Rania dulu. Telah mencampakannya, mentalaknya di depan umum, dan menyia-nyiakan dirinya selama sedang mengandung. Astagfirullah, maafkan aku ya Allah, aku terbawa emosi serta termakan hasutan orang-orang sekitar. Semoga saja masih ada kesempatan kedua untukku merajut asa dan bahagia bersama dirinya. Kembali melipat kertas tersebut, memasukkannya ke dalam amplop kemudian melungguh lemas di kursi panjang rumah sakit. Bayangkan Rania saat menangis terus saja menari-nari dalam benak. Seolah sedang menghakimi hati, membuat seketika dada ini sesak seperti sedang ditimpa ribuan batu besar. Kata-kata Rania saat itu kembali terngiang di telinga, seakan mengingatkan betapa kejamnya diriku kepada dirinya dulu. Oh Tuhan, semoga saja dia sudah melupakan kata-kata itu, serta apa yang sudah aku lakukan terhadapnya. Sungguh, saat ini benar-benar ingin kembali juga menyesali semua yang telah terjadi. Andai saja dulu tidak gegabah, jika saja kala itu lebih mendengarkan ucapan Rania serta Dokter Kayla, mungkin perpisahan ini akan terhindar. Saat ini juga aku sedang menikmati indahnya menjadi seorang ayah, menimbang putraku dan melihat senyum merekah di bibir penuh Rania. Tanpa terasa, buliran-buliran air hangat nan asin meluncur begitu saja membasahi pipi. Tenggorokanku begitu sakit, membayangkan jika sampai benar-benar tidak bisa bersatu kembali dengan Rania dan tidak bisa melihat putraku. Aku tidak ikhlas jika Rania sampai bahagia dengan laki-laki lain. Dia harus menjadi milikku kembali. Suara dering ponsel dalam saku tas membuatku berjengit kaget. Gegas merogoh dalam-dalam tas tersebut, mengambil benda pipi persegi dengan ukuran 5 inci itu, dan lekas menekan tombol hijau. Mas, di mana? Jemput aku sekarang. Suara Rafika terdengar memekakan telinga, berisik. Nggak tahu apa kakaknya lagi nangis saat ini. Mas gak bisa jemput, jawabku singkat. Ya sudah, kalau Mas gak bisa jemput berarti... Segera memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Sudah lagi terbawa perasaan, malah kena ancam pula. Dasar adik gak ada akhlak. Kembali memasukkan ponselku ke dalam tas, beranjak dari duduk dan berjalan menyusuri lorong rumah sakit, menuju pintu keluar dan berniat mendatangi rumah Rania. Aku ingin menunjukkan hasil tes ini kepada mereka, dan meminta mantan istri untuk kembali. Semoga saja dia tidak menolak, karena aku yakin 1000% kalau Rania masih sangat mencintaiku. Assalamualaikum. Dengan gemetar mengetuk pintu rumah mantan mertua, berharap mendapat sambutan hangat dari semua penghuni rumah. Waalaikumsalam, sebentar, terdengar jawaban dari dalam sana, dan sepertinya itu suara Rania mantan istriku. Ya Tuhan, kenapa dadaku berdegup kencang seperti ini? Tidak lama kemudian pintu sedikit terbuka. Raut wajah cantik tanpa polesan dengan kepala tertutup hijab, muncul dengan senyum bergembang di bibir. Namun, ketika melihat kehadiran diriku, pelan-pelan senyum itu memudar dan pendar di wajahnya mulai meredup. Rania segera menutup pintu, akan tetapi satu kakiku berhasil menahannya. Mau apa kamu datang ke sini, Mas? Tanya Rania, benar-benar mencacah-cacah perasaanku. Apa kehadiranku di sini sudah begitu mengganggu kehidupannya? Bertemu kamu dan anak kita, Ran, jawabku sambil menatap sendu. Si pemilik bulu mata lentik itu segera membuang muka, menghindari tatapanku. Mungkin dia ingin menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya masih sangat mencintai diriku. Tidak apa-apa Rania, ungkapkan rasa itu kepadaku saat ini juga. Karena ternyata aku juga masih memiliki perasaan yang sama. Anak kita. Dia mengangkat satu ujung bibir. Bukankah dulu kamu sudah menolak anak itu mati-matian? Kamu bahkan sudah mengatakan kepada semua orang bahwa anak yang aku kandung itu bukan darah daging kamu. Apa kamu lupa itu, Mas? Katanya lagi. Maaf, Ran. Mas khilaf saat itu. Hanya itu yang mampu terucap di bibirku. Sekarang kamu lebih baik pergi, Mas. Aku sedang tidak menerima tamu.
Izinkan aku melihat anak kita. Enggak, dia bukan anak kamu. Aku punya buktinya, Ran. Aku sudah melakukan tes DNA, dan hasil tes mengatakan kalau bayi itu anak kandung aku. Kamu itu memang benar-benar sudah nggak waras, Mas. Aku mengerjitkan dahi mendengar makian Rania. Ternyata berpisah dengan diriku membuat sifat santun Rania berkurang. Padahal setauku, dia itu perempuan yang sangat lemah lembut. Tidak pernah berkata kasar kepada orang lain, apalagi sampai mengata-ngatai seperti itu. Kalau dia tidak sampai kembali ke dalam pelukanku, pasti sifatnya akan bertambah parah. Karena hanya aku yang mampu mendidik dia menjadi wanita baik-baik. Ada apa ribut-ribut? Bunda tiba-tiba muncul sambil menatap sinis wajahku. Ini loh Bun, Mas Aziz maksa pengen ketemu sama Safaras. Oh, jadi mereka memberi nama anakku Safaras. Tega sekali mereka memberi nama putraku tanpa izin ataupun persetujuan dari diriku. Padahal aku ini ayah biologisnya, orang yang paling berhak atas anak itu. Gak bisa. Farah sedang tidur dan tidak sedang menerima tamu. Sungut wanita berhijab panjang itu dengan sombongnya. Tapi dia itu anak saya, Bunda. Lah, memangnya siapa yang bilang kalau dia anak Hamzah atau Dimas? Yang selalu berkata seperti itu kan kamu sama ibu kamu. Yang menganggap anak Rania bukan darah daging kamu juga kan? Kalian berdua. Aneh. Ibu Rania melipat tangan di depan dada, seraya mecepik bibir. Benar-benar keluarga ini berhijab semua akan tetapi tidak ada yang memiliki akhlak bagus. Penampilan dengan sifatnya tidak seimbang. Saya sudah melakukan tes DNA dan hasil DNA saya dan anaknya Rania cocok. Jadi saya juga berhak mengasuh dan bertemu anak itu, Bu. Ya jelas cocok lah Aziz. Kan anak itu memang anak kamu. Bingung saya bagaimana cara ngajak ngomong sama kamu supaya mudeng, muter-muter kayak gangsing diajak bicara. Maksud Bunda saya bodoh. Kamu pikir saja sendiri Aziz. Bukti ini sudah menunjukkan dengan jelas kalau anak Rania juga anakku. Jadi saya akan membawa Rania dan juga anak saya pergi dari sini. Enak saja, kamu sudah mentalak Rania. Kamu juga sudah menolak anak itu. Sekarang tiba-tiba kamu datang dan ingin membawa anak dan cucu saya. Enak saja, jangan mimpi kamu. Saya sudah keluar uang hampir 10 juta loh Bun, untuk melakukan tes ini. Lah, siapa suruh kamu pakai tes DNA segala? Kan dari pertama Rania hamil juga kami sudah bilang kalau anak itu anak kamu. Tapi kamu malah menuduh Rania selingkuh, berzina dan bahkan mempermalukan dia di depan umum. Saya minta maaf Bun. Sudah, sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Buang-buang waktu saja tahu nggak ngeladenin bocah kayak kamu. Wanita berusia hampir setengah abad itu membanting pintu dengan keras tanpa mempersilahkan diri ini masuk. Kutendang pintu rumah mantan mertua dan ternyata malah jari-jari kakiku kesleo. Sialan, apes banget hidupku. Dengan langkah pincang berjalan menuju sepeda motor yang sengaja kuparkir di depan pintu pagar rumah neneknya Rania. Dan ternyata sepeda motor itu sudah tidak ada. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kenapa kemalangan datang bertubi-tubi menghampiri hidupku? Bisa habis dimaki Mbak Salva kalau sepeda motornya sampai hilang. Allahu Akbar. Rasanya ingin menangis sekencang-kencangnya dan berguling-guling di aspal. Pak, lihat sepeda motor saya nggak? Tadi saya parkir di sini, warna merah hitam. Tanyaku kepada tukang sayur yang kebetulan sedang beristirahat di bawah pohon. Wah, tadi dibawa mas-mas ke sana Pak. Saya pikir punya dia, orang ada kunci kontaknya segala. Jawab si tukang sayur membuatku tersadar bahwa tadi tidak sempat mencabut kontak dari motor. Bodoh. Mati aku. Menepuk jidat kuat-kuat sambil memejamkan mata. Apes banget aku hari ini. Niat hati ingin menghemat bahan bakar, malah sekarang sepeda motorku hilang, raib digondol maling. Merogoh saku celana, mengambil ponsel dan segera memesan ojek online. Tujuanku saat ini adalah mendatangi bengkel Hamzah. Siapa tahu dia mau membantu mencarikan solusi atas semua masalah yang sedang menimpa. Aku juga ingin meminta dia supaya mau menjadi muhalilku nanti. Jika sudah berhasil membujuk Rania untuk rujuk kembali. Zah, Hamzah, teriakku memanggil nama Hamzah di depan pintu masuk ketika ojek online yang aku pesan sudah sampai di tempat tujuan. Ada apa sih Ziz? Bisa nggak tidak teriak-teriak kalau manggil orang? Nggak sopan tahu, sungut pria bertubuh tegap itu seraya menghampiri. Bayarin ongkos ojek gue. Pak, minta bayarannya sama dia. Aku berujar sambil melenggang pergi. Hamzah terlihat menggeleng kepala menatapku. Memangnya ada yang salah? Timbang minta dibayarin ongkos ojek 60.000 saja ekspresinya sudah seperti itu. Dasar pelit.
Kamu mau ngapain datang ke sini, Sis? Dia bertanya setelah membayar ongkos ojekku, sambil duduk di kursi yang terlihat begitu kotor berlumuran oli kering. Mau minta tolong sama lo supaya lo menjadi pengantin muhalil gue. Gue mau merujuk Rania soalnya. Dahi laki-laki berhidung bangir itu berkerut-kerut. Memangnya Rania mau rujuk sama kamu? Lancang sekali bertanya seperti itu. Jelas dia maulah pasti. Hanya saja saat ini dia sedang berpura-pura jual mahal. Padahal dia sangat berharap aku kembali. Aku sangat yakin itu. Gue memang berniat menikahi Rania secepatnya, akan tetapi tidak untuk menjadi muhalil kamu. Gue menikahi Rania karena gue sangat mencintai dia dan putranya. Tidak bisa, kalau lo sampai menolak menjadi muhalil gue tidak akan segan-segan menyakiti Rania dan anaknya. Camkan itu Hamzah, ancamku. Kedua mata Hamzah memerah menatapku, dia terlihat begitu marah mendengar ancaman dariku. Pasti setelah ini dia menyetujui permintaanku, karena dia sangat takut terjadi sesuatu dengan Rania dan bayinya. Gue gak takut, Sis. Gue gak akan pernah gentar dengan ancaman lo. Dia menatap nyalang wajahku. Berbah, dasar onta Arab, makiku kesal. Hamzah mengangkat satu ujung bibirnya, kemudian melenggang pergi meninggalkan diriku. Sialan. Bakalan gagal mendapatkan Rania dan meminjam uang untuk membeli sepeda motor kalau begini. Bisa habis aku dimaki Mbak Selva dan ibu nanti. Hamzah, tunggu. Cegatku menghalangi jalannya. Apalagi? Pinjamin gue duit 10 juta, motor kakak gue hilang. Gue harus ganti motor itu biar gak dapet masalah. Lagi, dahi laki-laki sok tampan itu berkerut sambil menatapiku dengan mimik mengejek. Gue minjam, gak minta. Sungutku kesal. Gak ada, gue gak megang-megang duit sebanyak itu. Dasar sombong, mentang-mentang anak orang kaya, lo sekarang semena-mena sama gue. Awas aja lo. Aku melenggang pergi menghampiri anak buah Hamzah yang sepertinya sedang memberikan kembalian kepada pelanggan yang telah selesai menservis mobilnya. Gue minta selembar, menarik selembar uang berwarna merah kemudian pergi begitu saja, meninggalkan bengkel butut milik mantan sahabatku. Bisa gatal-gatal jika terlalu lama berada di tempat seperti ini. Dasar sinting, maki salah seorang anak buah Hamzah. Bodoh amat. Aku menyeringai dan tetap melanjutkan langkah. Lumayan, dapat 100.000 secara cuma-cuma. Ojek online yang aku tumpangi menepi di depan rumah. Mbak Selva segera keluar. Dengan dandanan rapi, kemudian menghampiri dan meminta motornya segera dikembalikan. Motornya nggak ada, hilang. Jawabku kembali mengenyahkan bokong di kursi teras. Kok bisa hilang sih, Sis? Mbak Selva menatapku dengan tatapan menghunus. Ada yang ngambil, tadi aku lupa nyabut kontaknya pas parkir di depan rumah Rania. Rania lagi. Bosan gue denger lo ngomongin wanita murahan itu. Dia bukan wanita murahan, Mbak. Heleh. Anak Rania itu anak aku juga. Aku sudah melakukan tes DNA dan hasilnya cocok. Bisa saja mereka memanipulasi hasil tes itu. Aku yang melakukan tes sendiri, jadi gak mungkin tertipu. Oke. Untuk urusan itu gue gak peduli, pokoknya balikin motor gue sekarang juga. Sudah gue bilang kan kalau motornya hilang. Berarti lo harus ganti. Pakai apa? Lo punya mobil. Dijual lah buat ganti rugi motor gue. Lagian lo punya mobil juga gak bisa bayar pajak dan isi bensin. Mending lo jual dan uangnya bisa lo pakai buat modal usaha. Daripada lantang-lantung gak jelas. Benar juga kata Mbak Selva. Kenapa tidak kepikiran untuk buka usaha? Duh Aziz Syafi'i, kenapa otak lo tiba-tiba jadi cetek begini sih? Ibu gak setuju kalau mobil Aziz dijual. Bisa turun pamor ibu kalau di garasi gak ada mobil. Aneh kamu ini Selva, sengaja ya mau bikin ibu malu. Sambung ibu sambil berkacak pinggang. Daripada Aziz lantang-lantung begini bu, mendingan dia suruh jual mobil dan buka usaha. Memangnya dia bisa buka usaha apa? Skill saja tidak punya. Aku menutup telinga dan beranjak pergi meninggalkan kedua perempuan cerewet itu yang sedang berdebat. Pusing, berisik, mending tidur saja sampai malam. Siapa tahu mimpi bertemu dengan Rania. Menatap lamat-lamat wajah Safaras yang makin mirip sekali dengan ayahnya. Mungkin ini satu bukti kebesaran Allah, karena dulu keluarga Mas Aziz sempat meragukan kalau anak yang aku kandung bukan darah daging mantan suami. Mereka sudah menuduhku selingkuh, bahkan sering sekali memperlakukan aku di depan umum. Sekarang, setelah anak ini lahir ke dunia dan wajahnya sangat mirip sekali dengan ayah biologisnya, Mas Aziz malah sering datang ingin menemui kami. Aku sudah tidak sudi lagi melihat wajah sombong serta menjijikan itu.
Apalagi jika sampai rujuk dengan dia. Lebih baik menjadi janda selamanya daripada harus kembali dengan Mas Aziz. Ran, kamu lagi ngelamunin apa sih? Itu anak kamu nangis loh, tegur Bunda seraya menghampiri dan mengambil putraku. Maaf Bun, aku mikirin bocah itu ya, potong Bunda terlihat emosi. Gak usah kamu pikirin lagi laki-laki semacam dia, Rania. Di dunia ini masih banyak laki-laki baik yang mau menerima kamu dan Faras. Jangan bucin, Bunda gak suka. Wanita berdaster motif bunga melati itu membawa Safaras keluar dari kamar dan mendiamkan anakku yang sedang menangis. Bunda juga menyuruhku untuk segera membuatkan susu untuk putraku. Asiku yang kurang lancar membuat Safaras mau tidak mau harus diberi susu formula meski usianya baru menginjak minggu ketiga. Bun, nanti setelah selesai masa nifas, aku mau cari kerja supaya tidak terus-terusan merepotkan Bunda dan Kak Dimas. Aku malu karena dari hamil, biaya melahirkan, semua Bunda yang tanggung. Sekarang, ASI aku malah nggak keluar. Faras harus minum susu formula yang harganya juga lumayan cukup menguras isi dompet. Ucapku ketika sedang makan malam bersama. Memangnya kamu mau kerja apa, Ran? Kamu itu kan tidak punya pengalaman sama sekali. Tanya Bunda seraya menatap lekat wajah ini. Apa aja yang penting halal, tidak mungkin kan selamanya menggantung hidup kepada orang lain. Bunda mengambil napas dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Dia terlihat kurang setuju dengan perkataanku, akan tetapi juga tidak berdebat. Mungkin mulai berpikir kalau semua yang aku katakan itu benar. Apalagi semakin hari kebutuhan Safaras semakin banyak. Kak Dimas juga sebentar lagi mempunyai keluarga baru. Asal jangan kerja terlalu capek saja, Ran. Iya Bun, mudah-mudahan masih ada perusahaan yang mau menerima karyawan seorang ibu dengan satu anak seperti aku, ucapku optimis. Amin. Bibir merah Bunda menerbitkan sebuah senyuman. Selesai santap malam, aku segera masuk ke dalam kamar, menemani malaikat kecilku yang sudah terlelap sejak maghrib tadi. Rasanya sedih sekali jika kehidupanku selamanya seperti ini, menjadi single parent, tidak memiliki pekerjaan apalagi penghasilan. Semoga saja Allah mempermudah hidup kami ke depannya. Amin. Suara dering ponsel yang tergeletak di atas nakas mampu membuatku bercingkat kaget. Ada panggilan masuk dari Kak Amzah. Kebetulan sekali, siapa tahu di perusahaan Om Benny sedang membutuhkan karyawati. Assalamualaikum Kak, sapaku pada laki-laki berhidung bangir yang ada di ujung sambungan telepon. Waalaikumsalam Ran, kakak ganggu ya? Oh enggak Kak, memangnya ada apa kakak malam-malam menghubungi aku? Pengen dengar suara kamu saja Ran, dia tertawa kecil. Aku mengulum senyum mendengar jawaban dari sahabat pamanku, hingga pipi ini menghangat dan pasti sudah bersemu merah. Sudah makan Ran? Sudah Kak, Alhamdulillah. Ya sudah, kamu istirahat, sudah malam. Iya Kak, oh iya Kak, aku mau nanya dong, di perusahaan abinya kakak ada lowongan kerja tidak? Memangnya siapa yang mau kerja? Aku. Kamu baru saja melahirkan Ran, keadaan kamu belum begitu sehat, lebih baik kamu fokus urus anak kamu saja dulu. Tapi Kak, aku juga butuh uang untuk membiayai hidup anak aku, tidak mungkin kan selamanya menjadi beban orang tua. Ran, kalau misal ada laki-laki yang mau menjadi ayah sambung Faras dan menjamin semua biaya kehidupan kamu dan anak kamu, kira-kira kamu mau nggak? Aku mengernyitkan dahi mendengar pertanyaan aneh Kak Amzah. Untung saat ini aku belum berpikir sampai ke situ, Kak. Oh ya sudah, selamat malam ya Ran, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Terima kasih, Assalamualaikum. Memutus sambungan telepon setelah mengucap salam, tanpa menunggu Kak Amzah menjawab salamku. Duh, kenapa tadi lupa menanyakan siapa laki-laki yang berniat menjadi ayah sambung Safaras? Sudahlah, lagian tidak penting. Aku juga belum berniat mencari pengganti Mas Aziz, apalagi perceraian kami baru sah secara agama dan belum resmi secara hukum. Pasti akan sulit untuk menjalani pernikahan yang baru, kecuali kami menikah secara sirih. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, Gegas kembali naik ke atas pembaringan, memeluk malaikat kecilku dan segera memejamkan mata setelah membaca doa sebelum tidur. Cahaya mentari pagi menerobos melalui celah tirai yang terbuka hingga menerpa wajah. Aku membuka mata perlahan, menggeliat sambil membetulkan selimut yang menutupi tubuh mungil Faras, kemudian segera mematikan air conditioner. Setelah itu masuk ke dalam kamar mandi, membasuh tubuh yang terasa lengket, dan segera keluar untuk membantu Bunda menyiapkan sarapan pagi. Baru bangun Ran?
Tanya Kak Dimas ketika aku berjalan menuju dapur. Iya kak, semalam Faras berkali-kali bangun, jadi aku kurang tidur dan kesiangan bangunnya. Maaf ya kak. Untuk apa minta maaf Ran? Memangnya kamu salah? Karena aku terlambat bangun, biasanya kan aku bangun sebelum subuh dan langsung menyiapkan semuanya untuk kalian. Ini malah jam segini baru melek. Entah mengapa setelah melahirkan perasaanku menjadi begitu sensitif. Mudah sekali terbawa perasaan serta tersinggung. Terkadang ada sedikit rasa sebal kepada Safaras, bahkan pernah membiarkan dia menangis tanpa mau mendiamkannya. Entahlah, aku bingung kenapa tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Jangan banyak melamun, Ran. Gak bagus, apalagi kamu baru saja melahirkan. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti kamu sakit. Nasihat Kak Dimas. Aku berusaha mengulas senyum walaupun bibir ini terasa kaku. Udah sini sarapan, makan sayur yang banyak biar ASI kamu lancar. Habis ini minum susu, ibu menyusui. Ikhtiar, biar air susu kamu keluar. Bunda yang sedang sibuk menyuapi ayah ikut menimpali. Iya bun, aku melungguh patuh dan segera menyantap nasi dengan sayur bayam yang benar-benar membuat perutku seperti sedang diaduk-aduk jika mencium aromanya. Aku memang dari dulu paling anti dengan sayuran hijau yang satu ini. Namun semenjak melahirkan, Bunda sering memaksaku menyantapnya, walaupun terkadang merasa begitu tersiksa jika sedang mengunyah serta menelan makanan tersebut. Makan sayurnya yang banyak sayang, titah Bunda lagi. Sambil menghela napas dalam, kembali mengambil sesendok sayur dan menuangkannya di atas nasi. Ye, anak Bunda sekarang doyan sayur bayam, teriak Bunda kegirangan. Lagi dan lagi bibir ini berusaha menerbitkan senyuman samar. Saat sedang menyantap makanan yang terasa begitu tidak menggugah selera, tiba-tiba saja terdengar suara tangis Safaras dari dalam kamar. Gegas diri ini beranjak dari tempat duduk, menghampiri bayi berusia 19 hari itu dan berusaha menyusuinya. Duh, kenapa tangis kamu makin kencang sih nak? Kan Uma bingung kalau kamu terus nangis begini. Lagi, berusaha memberi dia ASI, tapi tidak juga berhenti menangis. Segera kuletakkan Safaras di atas tempat tidur dan mencoba menekan-nekan putingku. Ya Allah, kenapa nggak keluar ASI-nya juga sih? Tengkusku kesal serta frustasi. Ingin rasanya melempar semua yang ada di depan dan berteriak sekencangnya. Aku menangis tergugu sambil menatap Safaras yang terus saja menangis. Bingung, pusing, merasa menjadi seorang ibu yang gagal karena hanya memberi air susu ibu saja aku tidak bisa. Ya Allah Ran, sayang, kamu kenapa? Bunda berjalan tergopoh menghampiri. Bawa Faras keluar bun, dia nangis terus, berisik. Titahku kesal. Sini sama Eyang Uti dulu yuk. Bunda mengangkat putraku dan membawanya keluar dari kamar. Aku duduk memeluk lutut di atas tempat tidur, sambil terus membiarkan air mata ini mengalir deras tanpa berusaha menghapusnya. Siapa tahu dengan menangis beban mental ini akan berkurang dan rasa sesak yang menghimpit dada segera menghilang. Assalamualaikum Ran. Aku hanya menjawab salam tersebut dari dalam hati. Dokter Kayla menghampiri dan segera duduk di tepi ranjang dengan posisi berhadap-hadapan denganku. Kamu kenapa? Ada masalah? Dengan intonasi sangat lembut dia bertanya. Ran, kalau kamu sedang ada masalah, jangan sungkat curhat sama kakak ya. Biar beban kamu sedikit berkurang, masalah ini jangan dipendam sendiri, apalagi kamu baru melahirkan. Kasihan anak kamu kalau sampai umahnya sakit. Aku mengangkat wajah menatap calon istrinya Kak Dimas. Bibir wanita berhijab satin itu menerbitkan sebuah senyuman, menyodorkan beberapa lembar tisu untuk menghapus air mata yang sudah mengular di pipiku. ASI aku gak keluar kak, aku gak bisa jadi ibu yang baik buat anak aku. Aku ibu yang gagal, bukan wanita sempurna. Siapa bilang? Kesempurnaan seorang ibu itu tidak hanya diukur dari keluar ASI atau tidaknya. Kamu jangan terlalu stres memikirkan masalah kamu, Ran. Jika ada beban yang mengganjal, keluarkan. Jangan disimpan sendiri dalam hati. Kamu juga jangan terlalu memikirkan mantan suami kamu. Kamu harus bangkit demi Faras. Gara-gara ASI aku gak keluar, aku harus menyantap makanan yang paling aku tidak suka. Kakak tahu, setiap kali aku menyantap makanan itu, aku merasa sangat tersiksa, enak. Rasanya kepengen muntah, tapi Bunda selalu memaksa dengan dalih supaya ASI aku lancar. Terdengar helaan napas berat Dokter Kayla. Kalau kamu tidak suka, kamu terus terang sama Bunda. Kamu bisa mengkonsumsi kacang-kacangan atau sayuran lainnya yang kamu suka supaya ASI kamu lancar. Beri aku obat untuk memperlancar ASI, tapi aku bayar pakai ini.
melepas cincin yang melingkar di jari manis, kemudian menyodorkannya kepada Dokter Kayla. Nanti kakak minta tolong Mas Dimas untuk mengambilnya di rumah kakak. Kakak kasih kamu gratis. Pasti karena kakak kasihan sama aku kan? Jangan kasihani aku terus kak, biarkan aku membayar walaupun tidak menggunakan uang. Ya sudah, sini cincinnya. Dia mengambil perhiasan satu-satunya milikku dan menyimpannya di dalam tas. Terima kasih. Sama-sama Rania, jangan stres ya sayang, perbanyak istighfar dan jangan terlalu capek. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan menghubungi kakak. Aku mengangguk pelan. Kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Dokter Kayla keluar, aku beranjak dari tempat tidur, membasuh mukaku yang sudah terlihat sembab dan berjalan pelan keluar dari dalam kamar. Segera aku ambil Safaras dari gendongan bunda, membawanya ke teras sambil membawa bangku plastik dan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Maafin Uma ya sayang, Uma belum bisa memberi yang terbaik untuk kamu, tapi Uma janji akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk anak Uma, mendaratkan kecupan singkat di kening jagoan kecilku. Assalamualaikum Faras. Aku menoleh mendengar suara Kak Amza mengucap salam. Waalaikumsalam. Jawabku datar. Kak Amza membungkuk sambil mengusap pipi mungil putraku, hingga aku bisa mencium aroma tubuh maskulin laki-laki yang entah mengapa akhir-akhir ini membuat diriku merasa nyaman jika berada di sisinya. Kamu sudah makan, Ran? Sudah. Alhamdulillah, kalau belum kakak bawakan kamu brownies panggang sama salad buat cemilan. Dia mengangkat paper bag yang dia tenteng, menunjukkan isinya kepadaku. Terima kasih. Kembali. Bibir plum pria berhidung bangir itu melengkung indah bagai bulan sabit yang bertatah di angkasa. Melihat senyuman sahabat pamanku, ada kedamaian yang kurasakan, seakan kepedihan dalam hati terhapuskan. Namun jika mengingat status kami berdua, tiba-tiba rasa tidak percaya diri itu timbul. Aku tidak mungkin bisa memiliki dia, apalagi sampai bersanding dengannya. Jangan ngelamun, Ran. Aku mencoba menarik kedua ujung bibir. Ran, air mandi Farah sudah Bunda siapin. Yuk, kita mandiin Dede. Mau kamu yang mandiin atau Bunda? Bunda menghampiri dan mengambil Safaras dari pangkuanku. Aku saja, aku bisa kok. Ya sudah, ayo. Nah Amzah, ngobrol sama Om dulu ya. Tante mau bantuin Rania mandiin anaknya. Iya tante, aku mengekor di belakang bunda tanpa berucap sepatah kata pun. Setelah sampai di kamar mandi, aku lihat bunda membuka baju Faras, menyerahkan baju itu kepadaku dan mengajariku cara memandikannya. Biasanya dia selalu melarangku untuk melakukan pekerjaan tersebut, seolah aku memang tidak bisa mengurus anakku sendiri dan membuat diri ini merasa semakin tidak berguna. Siram kepalanya hati-hati ya sayang. Nasihat bunda, aku hanya menjawab dengan anggukan kepala, sebab entah mengapa mulut ini seakan terkunci dan sulit sekali untuk berbicara. Ini handuknya. Wanita berdaster merah muda itu menyodorkan sebuah handuk kecil dan menyuruhku segera mengangkat Safaras dari dalam air, membaringkannya di atas kasur, lalu mengoleskan minyak telon di perut serta sekujur tubuhnya, kemudian memakaikan baju mana saja yang aku suka. Seulas senyum tergambar di bibirku ketika melihat Farah sudah terlihat rapi dan wangi. Dan meskipun merasa sedikit kerepotan, aku merasa sangat bahagia bisa memandikan anakku sendiri. Boleh gendong dedeknya, Ran? Kak Amza meminta izin untuk menggendong anakku dan lekas aku jawab dengan anggukan. Dia kemudian membawa malaikat kecilku ke ruang tamu, menimang-nimangnya sambil sesekali mencium gemas pipi bocah berusia 19 hari itu. Aku sungguh beruntung karena dikelilingi orang-orang yang begitu menyayangiku serta menyayangi Safaras. Wes, ada Om Hamzah sama Faras, sapa Kak Dimas yang baru saja datang dari rumah sakit mengantar calon istrinya berangkat bekerja. Iya Mbah Kung, Faras sudah mandi nih Mbah Kung, sudah ganteng, jawab Kak Hamzah membuat aku sedikit terhibur dengan cadaannya. Enak saja, gue masih kece begini dipanggil Mbah Kakung. Sungguh Kak Dimas tidak terima. Aku menghampiri mereka dan duduk di kursi seberang Kak Hamzah sambil menatap lekat laki-laki bertubuh tegap itu. Andai saja Kak Hamzah itu suamiku. Rania, jangan berpikir terlalu jauh. Jangan pernah lagi menancap cinta di dinding hati untuk seorang lelaki. Karena mencintai itu sakit. Yakinlah bahwa kamu bisa hidup sendiri. Membesarkan Safaras tanpa figur seorang suami dan hidup bahagia dengan putramu. Bisik hati kecilku. Sudah kakak bilang berapa kali sama kamu. Jangan kebanyakan melamun Rania. Tegur Kak Hamzah mengingatkan. Iya kak, menyahut pelan.
Kita jalan-jalan saja Yuran, biar nggak sumpek di rumah terus. Aku menatap wajah lelaki itu sekilas lalu menoleh ke arah Kak Dimas, meminta persetujuan dan langsung dijawab dengan anggukan. Pergi saja Ran, Faras biar bunda yang jaga, bunda ikut menimpali. Tapi bun, kalau kamu mau bawa Faras juga nggak apa-apa, tapi pakai selimut ya. Iya bun, aku berjalan pelan menuju kamar, berniat mengganti pakaian dengan yang lebih rapi, sebab tidak mungkin pergi mengenakan daster rumahan seperti ini. Memantaskan diri di depan cermin, menatap wajah yang terlihat pucat pasi laksana orang sedang mengidap sebuah penyakit. Ragu-ragu mengambil bedak yang tergeletak di atas meja rias, menyapukan di wajah dan memoles sedikit lipstik berwarna merah muda di bibir. Ternyata aku masih terlihat cantik juga jika mau berdandan dan tidak kalah dengan wanita-wanita muda lainnya. Ku ambil hijab berwarna senada dengan gamis yang sedang kukenakan, kemudian menutup rambut panjangku yang sudah aku ikat rapi. Sempurna. Mata bulat Kak Amza tidak berkedip saat aku keluar dengan dandanan seperti ini. Apa ada yang salah? Masya Allah, kamu cantik sekali Ran. Pujinya membuat seketika pipi ini menghangat serta bersemu merah. Sini bun, Farasnya biar aku gendong. Mengulurkan tangan, mengambil malaikat kecil itu dari gendongan neneknya. Kamu hati-hati bawa Farasnya ya Rania. Kamu juga jangan terlalu capek. Kalau merasa letih menggendong anak kamu, minta tolong sama Hamzah untuk menggantikan. Pesan bunda sebelum aku dan Kak Hamzah pergi. Baik bunda. Titip Rania ya Zah. Iya tante jangan khawatir. Saya jalan dulu ya Tan. Assalamualaikum. Pria dengan garis wajah tegas itu memberi kode untuk segera jalan dan aku mengekor di belakangnya menuju mobil. Sepanjang perjalanan, hampir tidak ada percakapan di antara kami berdua. Kak Amza terlihat fokus mengemudi, sedangkan aku sendiri bingung harus membahas masalah apa dengan dia. Kamu bawa botol susu anak kita nggak Ran? Dahiku mengernyit mendengar pertanyaan Kak Amza yang terdengar sedikit aneh. Dia bilang anak kita. Maksud kakak Safaras anak kamu. Ralat pria itu tergagap. Sudah disiapkan semua sama bunda kak. Oke. Lagi, suasana kembali hening serta kaku, hingga akhirnya mobil yang kami tumpangi berhenti di sebuah parkiran pusat perbelanjaan dan Kak Amza segera turun, membantu membawakan tasku dan berjalan di belakangku. Kamu capek nggak? Kalau capek sini Farasnya sama kakak. Kita makan dulu, kakak lapar. Nggak capek kok, aku malah seneng kalau dibolehin ngurus Faras dan menggendongnya. Soalnya kalau di rumah, semua yang berhubungan dengan Faras, bunda semua yang menghandle. Aku nggak pernah diizinin ngurus Faras, mungkin karena aku bukan ibu yang sempurna. Beberku panjang lebar, bukan berniat menjelekan bunda, hanya ingin mencurahkan isi hati yang selama ini aku pendam. Ya sudah, sekarang kita makan dulu yuk. Aku mengangguk pelan dan segera mengekor di belakang lelaki keturunan Timur Tengah tersebut. Duh, baru melahirkan beberapa hari saja sudah mulai cari mangsa. Penampilannya saja tertutup, so alim, tapi kelakuannya parah. Doyan gonta-ganti lelaki. Mending kamu ikut kerja sama aku saja, Ran. Baru saja mengenyahkan bokong di kursi restoran, Rafika menghampiri sambil menyerocos tidak jelas, membuat darah ini terasa mendidih dan kepalaku berdenyut. Rafika membuka selimut yang menutupi tubuh Safaras dan mencepik bibir menatap wajah anakku. Ini toh wajah anak haram itu, lumayan ganteng sih, sayangnya anak haram. Ejeknya lagi, meletakkan Safaras di pangkuan Kak Amzah, kembali berdiri dan segera kujambak rambut Rafika dengan sekuat tenaga. Dia boleh menghinaku, asalkan jangan menghina anakku. Kamu pikir semua perempuan itu sama seperti kamu ah? Teriakku seraya menjabak dan menjakar wajah mulus Rafika. Dan tidak lupa juga meninju mulutnya yang tidak pernah diajarkan sopan santun itu. Aku lihat mata Rafika sudah basah, banyak sekali bekas cakaran di wajah cantiknya, juga bibir seksinya yang sudah mengeluarkan darah. Ran, sayang, ya Allah, kamu yang sabar, istighfar. Rania istighfar. Kak Hamzah mencoba mengangkat tubuhku yang ternyata sudah duduk di atas perut mantan adik ipar. Entah setan apa yang merasuki, sehingga mempunyai keberanian melawan Rafika, bahkan berani menyakiti fisiknya. Hingga hampir semua pengunjung menyemut melihat adegan anarkis yang tengah aku lakukan. Mungkin setelah ini akan viral karena banyak pengunjung yang sepertinya mengabadikan kejadian itu dan pasti akan menggugahnya di sosial media. Dengar ya Vika, Safaras itu bukan anak haram. Dia itu anak kakak kamu, keponakan kamu sendiri. Dan aku bukan pelacur seperti kamu. Menunjuk wajah Rafika yang sudah terlihat begitu berantakan.
perempuan berambut merah itu segera beranjak dan hampir saja menarik hijabku. Akan tetapi Kak Amza segera memegangi tangan Rafika seraya menatap menghunus mata dengan soft lens berwarna biru milik wanita itu. "Jangan pernah sakiti Rania, atau kamu juga akan berhadapan denganku," tekan Kak Amza. "Aku akan melaporkan kamu ke polisi atas tindakan penganiayaan, Rania. Aku pastikan kamu akan mendekam di balik jeruji besi selamanya," ancam Rafika, dan aku tidak gentar sama sekali. Tidak mau lagi merasa takut kepada keluarga itu, apalagi membiarkan harga diriku diinjak-injak. "Sinting kamu, Rania," umpatnya lagi. Aku terus saja melenggang pergi, meninggalkan wanita tidak berperasaan itu. Perempuan yang berani mengatai keponakannya sendiri anak haram dan selalu saja mempermalukan aku di depan orang banyak. "Maafkan saya, Kak, karena sudah membuat kakak malu dan merusak acara kakak hari ini," ucapku seraya menunduk, merasa malu karena Kak Amza harus melihat kebarbaranku hari ini. "Gak masalah, Ran, kakak suka gaya kamu tadi. Ternyata seorang kucing jinak yang selalu terlihat anggun dan cantik serta lemah lembut bisa berubah buah seperti harimau sedang kelaparan," dia tergagap menanggapinya. Entah ucapannya itu merupakan pujian ataukah sindiran, aku tidak tahu, sebab tidak bisa membaca isi hatinya saat ini. "Aku gak akan marah jika dia tidak mengata-ngatai anakku, Kak." "Iya, kakak paham. Kamu yang sabar ya, Ran. Kamu memang harus berani melawan mereka yang selalu zolim sama kamu. Jangan diam terus, karena mereka akan semakin bertindak semaunya. Kamu juga tidak usah takut dengan ancaman Vika tadi. Kakak akan selalu membantu juga mendukung kamu." Seulas senyum terbit di bibir pelam milik Hamzah. "Terima kasih." "Kembali ke Asiran, izinkan kakak selalu menjaga kamu, menjadi sandaran hati jika kamu terluka, menjadi ayah sambung Safaras, dan izinkan kakak memiliki kamu seutuhnya, Ran." Aku terkesiap mendengar ucapan Kak Hamzah. Apa aku tidak salah dengar? "Kakak serius, Ran? Kamu tahu kan kalau kakak sudah sejak dulu mencintai kamu." "Tapi Kak, sekarang semuanya sudah tidak seperti yang dulu. Aku ini seorang janda beranak satu, sedangkan kakak..." "Tidak ada yang pernah berubah, Ran," potok Kak Hamzah. "Semuanya tetap sama. Kamu tetap Rania yang aku kagumi sejak dulu hingga sekarang. Rasa di hatiku tidak pernah terkikis sedikit pun untuk kamu, dan sekarang malah terasa bertambah besar. Tolong Rania, jangan tolak kakak untuk yang kedua kalinya," katanya lagi. Aku menelan saliva dengan susah payah mendengar ucapan Kak Hamzah yang terdengar begitu yakin. Namun aku sendiri belum bisa memutuskan, masih takut kembali gagal dan disia-siakan. Khawatir kalau Tante Nafsia juga tidak mau menerima diriku sebagai menantu. Sebab bagi keluarga Om Benny, mereka tinggal mencintikan kaki untuk mencari sejuta wanita yang lebih baik dari diriku. "Kamu kenapa diam, Ran? Apa kamu masih mencintai Aziz?" "Cinta untuk Mas Aziz, sepertinya rasa itu telah terkikis dan sudah habis. Tinggal tersisa luka yang menganga di dada, yang entah kapan akan bisa terobati. Aku belum siap menjalani biduk rumah tangga lagi, Kak. Aku masih trauma serta takut gagal, sebab sayatan luka yang Mas Aziz torehkan belum sembuh. Izinkan kakak yang mengobati luka itu, Ran. Kakak berjanji akan selalu menyayangi dan mencintai kamu, akan menganggap Farah sebagai anak kakak sendiri." Aku menghela napas panjang dan membuangnya perlahan, melirik ke arah Kak Hamzah. Beberapa detik kemudian kembali menundukkan pandangan, merasa tidak pantas jika bersanding dengan laki-laki sesempurna dia. "Jadinya kita mau kemana, Kak?" tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Terserah calon istriku saja, asalkan jangan di tempat ini lagi. Kita cari tempat lain untuk menetralkan suasana hati kamu." Dahiku berkerut-kerut, dengan mimik heran menatap wajah Kak Hamzah. Aku belum memberi jawaban iya atau tidak, dia sudah berani menyebut diriku calon istri. Duh, dasar halu. Suara dering ponsel Kak Hamzah membuat kami kompak menoleh ke arah benda pipi persegi yang bergeletak di atas dashboard. Lekas Kak Hamzah menekan tombol hijau, menjawab panggilan dari uminya sambil senyum-senyum, entah apa yang sedang ia dan ibunya bicarakan. "Ran, maaf ya, sepertinya kita nggak jadi pergi. Umi memintaku membawa calon mantunya ke rumah." Seloroh Kak Hamzah membuat dada ini seketika berdetak tidak karuan, grogi sekaligus takut karena tiba-tiba Tante Nafsia memintaku untuk datang. Lagi, belum sempat ku jawab, si pemilik rahang tegas itu menyalakan mesin mobil dan menggerakkan kendaraan roda 4-nya meninggalkan area parkir pusat perbelanjaan. Sepertinya dia benar-benar akan membawaku bertamu ke rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan,
Aku mengatur napas yang sudah menghembus tidak beraturan. Peluh sebesar-besar biji jagung terus saja menitik. Meskipun hawa mobil Kak Amza terasa begitu sejuk, entah mengapa aku begitu takut bertemu dengan keluarga besar Om Beni yang notabene biasa aku temui saat ada acara-acara tertentu. Bahkan mereka sekeluarga sering datang bersilaturahmi ke rumah Bunda. Beberapa puluh menit kemudian, mobil yang membawaku berhenti di depan sebuah rumah bergaya Eropa modern dengan halaman luas serta taman yang dipenuhi bunga-bunga mawar aneka warna yang sedang bermekaran. Tante Nafsia menyambut dengan senyum lebar ketika aku turun dari kendaraan roda 4 milik putranya seraya menggendong Safaras. "Assalamualaikum, Tante." Sapaku seraya menyalami dan mencium punggung tangan wanita berhijab panjang menjuntai tersebut dengan takzim. "Waalaikumsalam, sayang." Tante Nafsia mendaratkan kecupan singkat di puncak kepalaku. Tante, kenapa perlakuan Tante terhadapku membuat diriku merasa nyaman juga diharapkan. "Ayo, silakan masuk Rania, sini Farasnya biar Tante gendong. Kangen Didah gak ketemu Faras 3 hari. Dengan senyum terus berkembang, ibunya Kak Amza mengambil Safaras dari gendonganku dan membawanya masuk ke dalam ruang keluarga. Ragu, aku berjalan mengekor di belakang Kak Amza, duduk di sebelah Tante Nafsia yang sedang asik menimbang-nimbang Faras layaknya cucu sendiri. Tidak lama kemudian Om Beni pulang dari kantor. Aku menunduk malu saat ayah Kak Amza menatapku. Merasa tidak percaya diri bertamu di rumah ini karena dulu pernah menolak Kak Amza ketika masih gadis. Sekarang, aku tidak tahu ataukah harus menerima dia atau menolaknya kembali. "Kamu kapan akan menghalalkan Rani, ya Zah?" Aku terkesiap mendengar pertanyaan Om Beni kepada anaknya. Terbuat dari apa hati keluarga ini sehingga mau menerimaku dengan kedua tangan terbuka, padahal statusku saat ini adalah seorang janda beranak 1. Kan enak kalau begini, pulang kerja ada cucu menyambut, rasanya capek di badan langsung hilang, imbuhnya lagi. Aku tergantung Ranianya, Bi, kalau sekarang mau juga hayo. Kak Hamzah terkekeh. Aku menunduk semakin dalam, merasa bahagia sekaligus tidak percaya diri. Sekarang juga tidak apa-apa, masa idah Rania kan sudah selesai, tinggal mengurus perceraian secara hukum negara. Supaya kalian bisa menikah resmi, Abi gak mau kalau kalian hanya nikah siri. Ucap Om Beni lagi. "Iya, Bi." Aku meremas ujung hijab. Rasanya perjalanan cintaku dengan Kak Hamzah kali ini juga tidak akan berjalan mulus. Sebab Mas Aziz menahan surat nikahku supaya tidak bisa mengurus perceraian secara hukum negara. Dan mereka meminta sejumlah uang yang cukup banyak jika ingin mengambil buku nikah tersebut. "Kamu kenapa, Ran? Kok dari tadi Tante perhatikan melamun terus? Apa kamu tidak mau menikah dengan Hamzah?" Tanya Tante Nafsia menyentakku dari lamunan. "Mau, Tante," jawabku refleks, membuat senyum menawan terbit di bibir pelam milik sahabat pamanku. "Alhamdulillah, makasih ya Ran," timpal pria bermata bulat itu. "Terima kasih, untuk apa Kak?" Menatap wajahnya sekilas. "Karena kamu mau menerima kakak, kalau ditolak lagi bisa-bisa nangis guling-guling aku," kelakarnya, dan disambut tawa hangat kedua orang tua Kak Hamzah. "Berarti Abi harus segera melamar Rania secara resmi ke Subair, biar kalian cepat nikah dan Abi bisa hidup tenang. Punya anak semata wayang, ganteng, tapi kok nggak laku-laku." Gerundel Om Beni sambil mengangkat tubuh mungil Faras dan memangkunya. Jarum pendek jam menunjuk ke angka 8 malam. Tante Nafsia mengajakku makan malam bersama. Lalu menyuruh Kak Hamzah untuk segera mengantarku pulang agar tidak kemalaman sampai rumah. "Gak enak sama tetangga," kata ibunya Kak Hamzah. Pria dengan garis wajah tegas itu pun segera menuruti perintah sang bunda, mengantarku hingga sampai ke teras rumah. "Istirahat yang cukup ya calon istriku, kalau butuh apa-apa buat kamu dan Faras, jangan sungkan hubungi kakak. Kakak itu seneng banget kalau selalu dilibatkan dalam masalah kamu," kata lelaki berkulit putih itu seraya mengulas senyum tipis dan mencium pipi putraku. "Kak," panggilku pelan, masih sedikit ragu dengan keinginan Kak Hamzah. "Iya Ran, ada apa? Apa kakak yakin ingin menikah denganku?" "Insya Allah yakin 100% Ran, apa kamu masih meragukan kakak?" "Aku merasa tidak pantas bersanding dengan kakak." "Jangan merasa tidak pantas, kakak ini bukan siapa-siapa. Kakak mencintai kamu sejak kamu masih duduk di bangku sekolah menengah atas Ran, walaupun kakak tidak pernah mengungkapkan perasaan itu. Tapi kak, aku belum bisa mengurus perceraianku dengan Mas Aziz, karena dia menahan buku nikahku." Kak Hamzah menghembuskan napas berat mendengar kabar tersebut.
Ya sudah, kalau begitu segera kamu urus perceraiannya ya Ran, supaya kita bisa cepat-cepat menikah. Iya kak, kakak pulang dulu, soalnya sudah malam, gak enak kalau ada yang lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku terus menatap punggung lebar Kak Amzah hingga dia masuk kembali ke dalam mobil dan meninggalkan pekarangan rumah Eyang Uti. Esok harinya, aku dan Kak Dimas mendatangi kediaman Mas Aziz, meminta buku nikahku supaya bisa segera mengurus perceraian secara hukum negara. Akan tetapi seperti biasa, selalu mendapatkan kesulitan jika berurusan dengan keluarga besar Mas Aziz. Ibu tetap bersikeras untuk menahan buku nikah tersebut. Kalau kamu mau buku nikah kamu harus serahkan Faras kepada kami. Saya tidak mau kalau Faras dididik sama perempuan tidak jelas seperti kamu. Rania, dia cucu saya. Saya berhak mengurus dia hingga besar. Apalagi kamu juga sebentar lagi pasti masuk penjara karena sudah menganiaya Vika. Ketus ibu seraya menatap bengis ke arahku. Aku mencipik bibir mendengar ibu mengaku-ngaku kalau Safaras adalah cucunya. Dari dulu kemana saja, Bu? Kenapa baru sekarang mengakui kalau Faras itu cucu ibu? Bukankah ibu yang sudah menentang mati-matian dan mengatakan kalau Faras itu bukan anak Mas Aziz? Sekarang ibu malah ngaku-ngaku kalau dia cucu ibu. Tapi saya paham banget kok Bu, maksud ibu itu apa? Paling nanti ujung-ujungnya ibu meminta sejumlah uang sama keluarga aku. Ibu kan mata duitan. Entah mendapatkan keberanian dari mana, aku bisa mengatakan semua itu kepada mantan mertua. Kamu ngomong apa Rania? Dasar wanita tidak punya akhlak, songong kamu sama orang tua. Sungut ibu seperti orang sedang kebakaran jenggot. Memangnya kenyataannya seperti itu kan? Yang ada di pikiran ibu itu hanya uang dan uang. Dan soal masalah aku sama Rafika, saya tidak takut kalau ibu dan Vika melaporkan saya ke polisi. Banyak saksi di sana yang melihat siapa yang terlebih dahulu memulai keributan saat itu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau kamu menginginkan buku nikah kamu, serahkan Faras kepada kami. Titik. Enak saja. Aku yang mengandung dia selama 9 bulan, hidup penuh nestapa karena kehamilanku malah menjadi musibah serta kandasnya rumah tangga yang baru aku bina. Selalu dihina-hina oleh keluarga ibu serta diteriaki wanita pesina. Sekarang giliran Farah sudah lahir, ibu mau meminta dia. Sampai mati pun aku tidak akan pernah memberikan Safaras kepada ibu ataupun Mas Aziz. Saya akan mengganti semua biaya yang sudah Ambar dan Zubair keluarkan selama ini. Tenang saja, uang anak saya Vika banyak dan gak akan habis 7 turunan. Cuma wah sekali dia, kalaupun uang Rafika banyak, pasti didapat dengan cara yang tidak halal. Sudah bukan rahasia lagi kalau adik bungsu mantan suamiku menjadi pekerja seks komersional. Jadi wajar saja kalau dia mempunyai banyak uang. Saya tidak rela kalau keponakan saya dikasih makan uang haram nantinya, Bu Sulis. Kak Dimas yang sejak tadi diam akhirnya ikut angkat bicara. Sialan kamu, ibu beranjak dari duduknya dan hendak mencakar wajah pamanku. Gak usah main kasar Bu, semua orang sudah tahu apa pekerjaan anak perempuan ibu. Bahkan saya juga punya video saat Vika sedang main bersama beberapa lelaki. Karena kebetulan teman saya pernah mengirim pesan singkat kepada saya dan merekomendasi seorang wanita tunasusila. Bahkan dia sampai mengirim video itu kepada saya. Karena menurut mereka permainan anak ibu begitu memuaskan. Untung saja saya ini bukan tipe laki-laki doyan jajan, sehingga tidak tertarik dengan penawaran teman-teman saya. Apa ibu kepengen lihat videonya? Dengan santai Kak Dimas mengeluarkan benda pipi persegi berukuran 5 inci dari dalam saku tasnya, menunjukkan video yang dia maksud, sehingga membuat wajah ibu terlihat pucat pasi seperti mayat. Wanita berambut sebahu serta berdandan ala ibu-ibu sosialita itu terlihat memijat-mijat pelipis dan tidak lagi banyak bicara. Sepertinya video Rafika yang ada di gawai Kak Dimas bisa dijadikan senjata untuk menekan ibu, supaya mau menyerahkan buku nikah milikku agar bisa secepatnya mengurus perceraian dengan Mas Aziz. Itu pasti video editan, anak saya tidak mungkin seperti itu. Ibu masih terus saja berusaha mengelak. Terserah ibu mau percaya video ini benar atau hanya sekedar editan. Yang pasti, jika ibu terus saja mempersulit proses perceraian keponakan saya dengan anak ibu, saya pastikan video ini akan tersebar di sosial media. Tekan Kak Dimas membuat wajah ibu terlihat semakin pias. Sebenarnya tidak tega melihat wanita yang usianya lebih tua dariku ditekan seperti itu. Tapi ibu juga sudah terlalu kejam terhadapku juga Safaras ketika dia masih di dalam kandungan.
Buku nikahnya ada sama Aziz semua. Kalau kamu mau ambil, besok kamu kembali lagi ke rumah ini. Biar saya mintakan dulu bukunya di Aziz. Ibu berujar dengan suara bergetar. Alhamdulillah, ternyata trik Kak Dimas untuk mengancam ibu menggunakan video Rafika berhasil. Mudah-mudahan dia menepati janjinya dan tidak lagi mengulur-ulur waktu. Sebab aku ingin segera terlepas dari Mas Aziz, apalagi saat ini ada Kak Hamzah yang siap menjadi ayah sambung Safaras. Ayo Ran, kita pulang. Ajak Kak Dimas seraya mengangkat bokong dari sofa dan berjalan mendahuliku. Aku mengekor di belakang Kak Dimas dan segera masuk ke dalam mobil. Senyum Kak Dimas berkembang lebar ketika kendaraan roda 4 yang dia kendarai mulai menjauh dari pekarangan rumah ibu dan tawa laki-laki berusia 26 tahun itu pecah. Ada apa? Kenapa dia terlihat begitu bahagia sekali? Padahal misi kami mengambil buku nikah belum berhasil. Kakak kenapa sih? Udah kayak orang gak waras saja? Tanyaku penasaran. Lucu sekali ekspresi mantan ibu mertua kamu, Ran, jawab Kak Dimas tanpa menoleh. Aku mengernyitkan dahi menatap adik dari ayahku itu. Lucu? Apanya yang lucu? Orang wajahnya sangar begitu kok, protesku. Sangar, tapi lucu, langsung pucat kayak mayat pas lihat video anaknya. Dia kembali terkekeh. Memangnya kakak dapat dari mana itu video? Dari teman. Dia memang sering menggunakan jasa Rafika. Kakak juga sering ditawari tapi kakak nggak mau. Ogah, mending buruan menghalalkan Kayla daripada harus jajan sembarangan seperti itu. Sudah dosa, kena penyakit pula nanti. Pria dengan garis wajah tegas tersebut mengedikkan bahu. Alhamdulillah kalau kakak masih berpikiran seperti itu. Mobil terus melaju semakin menjauh dari komplek perumahan mantan suami. Komplek yang pernah aku tinggali selama beberapa pekan. Ketika aku dibawa oleh Mas Aziz sebagai seorang permaisuri hatinya, kemudian dicampakkan begitu saja gara-gara fitnah keji serta kesalahan seorang asisten bidan menghitung usia kehamilan. Biarlah, kan kukubur dalam-dalam kenangan pahit itu dan takkan lagi mau berurusan dengan keluarga Mas Aziz setelah mendapatkan buku nikah nanti. Insya Allah masih bisa mengurus Safaras tanpa sosok ayah kandungnya, karena toh selama ini laki-laki itu sama sekali tidak pernah peduli. Aku harus mencari kebahagiaanku sendiri, tanpa bayangan masa lalu menghantui. Ran, kamu nanti kakak turunin di depan gapura komplek ya, masuknya naik ojek aja, soalnya kakak ada urusan darurat, dan tolong bilangin ke Mbak Ambar dan Mas Zubair, kalau kakak mungkin tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Kalau kamu mau ke rumah Mas Aziz, ambil buku nikah, kamu minta tolong sama Hamzah saja, soalnya kamu tahu sendiri kan, kalau keluarga Aziz itu licik banget, pesan Kak Dimas memperingati. Iya kak, terima kasih sudah membantu aku. Maaf selalu merepotkan kakak. Santai saja sayang. Aku menyunggingkan bibir menatap wajah tampan Kak Dimas. Semoga Allah senantiasa melindungi dia dan semua anggota keluarga kami, juga memberikan limpahan keberkahan untuk kami semua. Amin. Ya sudah, aku turun dulu. Kakak hati-hati di jalan. Gak usah ngebut-ngebut bawa mobilnya. Menyalami tangan pamanku dan mencium punggungnya dengan hikmat sebelum keluar dari mobil milik ayah. Aku melambaikan tangan ketika mobil yang Kak Dimas kemudikan mulai kembali bergerak meninggalkan diriku. Rania! Aku menoleh ke arah sumber suara dan terperanjat ketika melihat Mas Aziz sudah berdiri di belakangku. Mas Aziz? Iya, aku Aziz, suami kamu. Maaf mas, kamu bukan lagi suami aku, tapi mantan, karena kamu sudah menjatuhkan talak 3 kepadaku, ralatku. Iya, aku tahu, tapi aku ingin kembali lagi sama kamu, Rania. Aku dan Hamzah juga sudah mempunyai kesepakatan kalau dia akan menikahi kamu dan setelah bisa menyatu dengan kamu, dia akan segera menceraikan kamu, lalu mengembalikan kepadaku. Hamzah itu calon muhalil kita, Rania, jadi jangan terbawa perasaan jika dia terlihat baik di depan kamu. Apa? Kak Hamzah mendekati aku karena hanya ingin menjadi seorang muhalil. Allahu Akbar. Aku pikir dia serius ingin meminangku karena cinta. Ternyata semua ini hanya akal-akalan mereka berdua. Untung saja Mas Aziz memberitahuku sebelum kami melangkah lebih jauh lagi. Kalau tidak, aku akan merasakan kecewa untuk yang kedua kali. Terima kasih infonya. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Rania, Mas Aziz mencekal pergelangan tangan ini sehingga membuat diriku terkaget sebab kami bukan lagi suami istri. Aku minta maaf, tolong berikan aku kesempatan yang kedua. Lepas tangan aku, Mas. Kalau tidak, aku akan teriak, ancamku. Teriak saja, di sini keadaannya begitu sepi, tidak akan ada orang yang akan mendengar teriakan kamu. Pria berjambang tipis itu tiba-tiba memeluk dan mendekap mulutku dengan tangan.
Aku berusaha memberontak, akan tetapi tenaganya begitu kuat, hingga dia mendorong tubuhku masuk ke dalam mobil dan segera mengikat kedua tanganku. Setelah itu dia menyalakan mesin kendaraan roda 4 miliknya, menjauh dari komplek perumahan yang biasa aku tinggali. Kamu mau bawa aku kemana, Mas? Kemana saja, Ran? Aku ingin mengajak kamu jalan-jalan, bersenang-senang, serta melepas rindu. Apa kamu tidak pernah merindukan aku, Rania? Apa cinta di dalam hati kamu benar-benar sudah padam dan hilang untuk suamimu ini? Aku benci kamu, Mas. Bohong, kamu masih mencintai aku. Sikap arogan juga pelin-pelan kamu yang membuat cinta di hatiku terkikis dan benar-benar habis. Aku hilaf saat itu. Tolong maafkan aku dan kembalilah, Rania. Tidak. Kalau begitu aku akan memaksa. Gila kamu, Mas. Aku memang gila. Gila karena cinta sama kamu. Omong kosong. Aku tidak akan pernah percaya lagi dengan semua yang kamu ucapkan, Mas. Cinta apa yang sedang kamu bicarakan? Tiba-tiba Mas Aziz menepikan mobilnya di tepi jalanan yang begitu sepi dan hampir tidak ada kendaraan melewati jalan tersebut. Dadaku bergemuruh hebat ketika tangan kekar Mas Aziz mulai mengusap lembut pipi serta rahang ini dan memalingkan wajah saat dia hendak mendaratkan ciuman di bibirku. Apa yang akan kamu lakukan sama aku, Mas? Tanyaku mulai ketakutan, apalagi saat melihat dia membuka pakaiannya. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini. Jangan sampai bajingan ini menodaiku. Apalagi keadaanku saat ini masih dalam masa nifas. Anakku saja baru berusia 21 hari. Aku kangen sama kamu, Ran. Lagi, Mas Aziz mengusap lembut pipiku dan mencengkram erat rahang ini sehingga dia bisa menempelkan bibirnya di tempat yang sama. Aku berusaha memberontak, akan tetapi dia mengikat tanganku dengan begitu erat. Mas, tolong jangan sentuh aku. Kita sudah bukan lagi pasangan halal. Aku juga baru melahirkan 21 hari yang lalu, Mas. Luka bekas aku melahirkan belum sepenuhnya sembuh. Apa kamu tega melakukan ini semua sama aku? Apa kamu tidak takut dosa, Mas? Bukankah dulu kamu selalu mengatakan kalau kita tidak boleh mendekati zina? Suaraku terdengar serak karena air mata tidak henti-hentinya mengalir dari balik kelopak. Mas, tolong lepaskan aku. Aku masih dalam masa nifas. Tolong jangan nodai aku, Mas. Aku mohon. Kini air mata berlomba-lomba membanjiri pipi. Mas Aziz terdiam membisu. Dia menghentikan gerakannya, menatap tajam wajahku yang mungkin sudah memucat karena takut tanpa berkedip. Aku tidak akan menyentuh kamu, Ran. Aku mencintai kamu dan tidak akan menyakiti hati serta fisik kamu. Sudah cukup dalam luka yang telah aku torehkan. Sekali lagi aku minta maaf. Aku hilaf. Aku melakukan itu semua karena begitu takut kehilangan kamu. Mas Aziz kembali ke posisi semula, mengenakan pakaian yang sempat ia tinggalkan kemudian menjambaki rambutnya sambil menangis. Sebenarnya tidak tega melihat keadaan mantan suami seperti ini, tapi dia juga sudah berlaku tidak sopan, dia hampir saja menodaiku. Tolong jangan marah, aku minta maaf, ucapnya lagi sembari melepas ikatan yang menjerat tanganku. Aku membuka pintu mobil Mas Aziz, berjalan menjauh dari tempat itu, lalu segera memesan taksi online. Namun sudah hampir 15 menit menunggu, tidak ada satu orang driver pun yang menerima orderan dariku. Apes banget rasanya hari ini. Aku antar pulang, Ran. Mas Aziz menawarkan tumpangan. Aku gak mau, Mas. Kalau begitu, aku akan menunggu. Terserah. Ran, please jangan marah. Lupakan kejadian tadi. Aku menelan saliva dengan susah payah. Bagaimana bisa aku melupakan perlakuan mantan suami yang hampir saja menodaiku? Ekor mataku terus saja melirik ke arah Mas Aziz. Takut dia kembali nekat dan melakukan hal yang sama. Akan tetapi lelaki bertubuh tegap itu tetap bergeming, meremas jari jemarinya sambil sesekali menghela napas berat. Dering ponsel yang ada di dalam genggaman mampu membuat diri ini terperanjat. Ada panggilan masuk dari Bunda. Pasti dia begitu mengkhawatirkanku, karena hingga jam segini belum juga sampai di rumah. Buru-buru menggeser tombol hijau, menyapa Bunda dengan salam dan memberitahukan keberadaanku sekarang. Loh, kenapa kamu berada di tempat itu, Ran? Tanya Bunda terlihat khawatir. Nanti aku ceritakan, Bun. Sekarang tolong minta tolong ke siapa saja untuk menjemput aku di sini, Bun. Aku takut. Iya, Ran. Bunda akan minta tolong sama Nak Hamzah untuk menjemput kamu. Terdengar nada kepanikan di seberang sana. Kalau bisa jangan ke Hamzah, Bun. Siapa saja asal jangan dia. Gak ada lagi yang bisa membantu kamu selain dia, Ran. Ayah tidak mungkin. Sedangkan Bunda harus menjaga Faras dan ayah kamu. Ya sudah, Bun, aku tunggu sekarang. Jangan lama-lama. Aku takut. Assalamualaikum.
menutup sambungan telepon dan segera meletakkannya di dalam saku gamis. Tanpa komando, air mata berlomba-lomba meluncur dari balik kelopak. Mas Aziz berjalan mendekat, dia hendak mengusap air mataku, akan tetapi aku segera beringsuk menjauh darinya. Biarkan aku menghapus air mata kamu, Ran, dan tolong jangan menangis. Aku tidak bisa melihat kamu menangis seperti ini. Aku mengangkat satu ujung bibir. Apa dia bilang? Tidak bisa melihat aku menangis. Lalu, kenapa selama 9 bulan lebih dia melukai hatiku dan selalu membuat mata ini basah? Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.